كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وقل ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جل وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وأهلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Mudassir 16. Ayo Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tentang surat Al-Mudassir. Kemarin yang dinamakan Al-Mudassir itu adalah slayer ya. Untuk biasanya kalau di padang pasir, tidak usah di padang pasir, kalau di zaman sekarang itu kalau kita mendaki gunung kita akan menggunakan slayer, selimut kecil yang diselendangkan ya. Atau kalau kita lihat, kalau kita ke masjid jami itu banyak orang yang memakai selendang itu, apa namanya, sorban. Sorbannya itu dibuat kemul, dibuat menahan dingin
Bagi yang sepuh-sepuh biasanya seperti itu. Makanya sama Kanjeng Nabi memakai sorban itu disunnahkan. Sampai kok nggak pakai? sorban itu dipakai gitu loh, biar tatkala keluar dari rumah menuju masjid biar nggak kedinginan. Itu yang sama Kanjeng Nabi. Kok sama Kanjeng Nabi? Sama Allah dipanggil, ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang pakai sorban, kum, bangkit, andir untuk menyampaikan peringatan. Jadi buka itu nggak usah pakai itu dah, yang semangat gitu loh, bangkit yang semangat, yang berkobar-kobar semangatnya dari dalam dada gitu, untuk menyampaikan peringatan. Jadi kalau tadi malam dijelaskan bahwa selama 3 tahun Kanjeng Nabi itu memberi peringatan atau berdakwahnya itu sembunyi-sembunyi. Baru ke 3 tahun ke atas Kanjeng Nabi itu mendakwahkan atau mengajak secara terang-terangan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Bukan itu ya, racun itu bukan ya, anida itu bukan racun. Bukan anida. Oh, si anida. Jadi di sini menceritakan bahwa orang diberi kenikmatan, diberi kelebihan, keluasan rezeki sama Allah, si kemaruk gitu loh. Kemaruk, serakah. Jadi dia dikasih jatah makanan 1 piring misalkan gitu, si kurang, dia ngambil 5 piring, termasuk rakus. Ya kalau nasinya yang dari pari kan sedikit Pak. Oh, iya. tiga itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah belempungan gitu, lehernya sudah nggak muat sih, dijejeli, itu namanya serakah, kemaruk, tamak. Minta tambah terus kata Allah, kalah, ya tidak bisa. Kalau sampai aku ngasih berarti Allah itu zalim ya. Kalau membiarkan hambanya yang terus kemaruk, terus serakah itu dibiarkan, Allah zalim. Allah itu mustahil zalim ya, muhal Allah itu zalim. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya orang yang berlaku serakah tadi itu tidak percaya, bahkan menentang terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap Al-Quran. Kalau kata Al-Quran, makan secukupnya, dia berlebih-lebihan. Bersabar, dia marah. Pokoknya ditentang, nggak mau. Sabar ya, nggak mau. Uli rabbika fasbir, di ayat 7 itu. Karena Allah lah kamu harus bersabar, bukan karena sesuatu hal yang kita inginkan, tapi disandarkan karena Allah. Bersabar itu loh, itu disandarkan karena Allah, bukan karena menginginkan sesuatu. Jadi sampai misalkan Mas Fendi nagih ke kliennya misalkan, udah punya utang 50 juta misalkan, terus ditugaskan sama kantor untuk nagih. Setelah nagih, orang yang ngomel-ngomel, terus Mas Fendi bilang sabar. Sabarnya bukan karena Allah, tapi karena supaya dia cepat bayar. Itu nggak boleh. Sabar aja, karena sabar itu perintah Allah. Aku bersabar, kata Allah, aku diperintahkan bersabar, tak bersabar aja. Bukan karena menginginkan bahwa dia ndang bayar, bukan. Nggak dapat apa-apa nanti kita. Kalau kita sabar itu kita sandarkan kepada Allah, kita akan mendapatkan ajrun azim, akan mendapatkan pahala yang besar. Paham ya? Ini orang yang kemaruk ini, orang yang tamak ini, orang yang rakus ini,
tidak percaya, menentang bahkan. Sabar-sabar ya opo. Katanya kita suruh bersabar. Bersabar itu ada batasnya. Ditentang itu Al-Quran. Bahkan pada waktu di zamannya Kanjeng Nabi yang menentang Al-Quran itu namanya Abu Jahal. Pol, udah tetangganya Kanjeng Nabi, masih kerabatnya Kanjeng Nabi, ada yang bilang masih pamannya Kanjeng Nabi, menentang Pol. Menentang pon terhadap Al-Quran. Bahkan dikisahkan itu Abu Jahal itu nyuruh kepada penyair untuk menyaingi Al-Quran, suruh buat syair-syair yang indahnya melebihi Al-Quran. Siapa yang disuruh? Al-Walid. Itu yang disuruh. Lid gitu. Coba kamu pelajari itu Al-Quran, cari kelemahnya Al-Quran itu. Terus kalau bisa dustakan Al-Quran itu, sebarkan. Kalau Al-Quran itu hanya syair-syair buatan manusia. Sa'urhikuhu so'uda. Jadi Walid itu tatkala mempelajari Al-Quran itu, waduh, ini betul-betul ayat-ayat yang indah. Hatinya bilang seperti itu, meyakini bahwa Al-Quran itu ini memang wahyu, memang firman Allah. Tapi karena udah otaknya yang teracuni, dia cari-cari kelemahannya Al-Quran. Tidak menemukan, bertentangan antara hati sama akalnya dia itu. Diperas akalnya, diperas otaknya, diperas. Akhirnya dia tambah kebebanan. Semakin diperas otaknya, hatinya semakin membenarkan. Misalnya sampean bilang wanita itu cantik, kata hatinya, cantik itu wanita. Tapi kata akalnya sampean, wah, welek itu, welek. So, semakin sampean dekati wanita itu, ternyata cantik temenan, bukan dari jauh, bukan potongan adu ada ya. Dari jauh adu, nyampe dekat ada, bukan seperti itu. Tapi memang cantik temenan. Dan akalnya sampean mendusta itu, enggak, welek. Tapi hatinya sampean, ya Allah cantiknya gitu ya. Gimana perasaannya sampean? Antara akal sama hati bertentangan, beban. Jadi beban, nggak bisa tidur sampean. Iya cantik temenan kata hatinya sampean. Tapi kata akalnya sampean, karena sampean kadung ngomong sama temennya bahwa sampean welek itu. Udah janji, Walid tadi janji sama Abu Jahal, iya siap. Welek tetap welek. Tapi hatinya sampean, ayu cantik ya. Tambah aku dekati Al-Quran, tambah keindahannya, tambah nampak katanya Walid itu. Innahu fakkar wa qaddar. Al-Walid tadi itu fakkar, terus berpikir, memeras otaknya dia. Wa qaddar, dan menimbang-nimbang antara apa yang dia pikirkan, apa yang ada di akalnya dan ada di hatinya, terus berkecamuk. Gimana ya caranya supaya Al-Quran ini ada tandingannya, supaya Al-Quran ini jelek, apa namanya, buat hoak ya, buat hoak. Dia berpikir bagaimana membuat hoak. Indah dikatakan jelek. Kalau indah di asrama ya cantik ya. Fakutila kaifa qaddar. Maka celaka, kutila itu celaka. Maka celaka Walid tadi itu. Kaifa qaddar, bagaimana dia memeras otaknya tadi,
yang bertentangan dengan hatinya, mau menutupi hatinya, yang membenarkan tentang Al-Quran mau ditutupi. Dia berpikir keras, maka kata Allah, fakutilah, celaka. Kalau orang yang berusaha menutupi hatinya, celaka. Fakutilah, maka celaka. Jadi cepat. Kalau fakutilah itu cepat. Cepat kecelakaannya bagi yang orang yang seperti itu. Jadi yang menutup mata hatinya dengan akalnya, main akal-akalan itu untuk menutupi hatinya, ya kafir, kafir orang yang seperti itu. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celaka orang yang seperti itu. Jadi ini butuh proses lama. Jadi bukan cuma waktu itu aja Al-Walid ini nyari kelemahannya Al-Quran, tapi terus dia berpikir dalam waktu lama, dan terus dalam waktu lama itu tsumma qutila, kemudian dia tetap celaka. Tsumma nazar, tsumma abasa wa basar. Walid ini nazar itu melihat ya, atau dikatakan di sini merenung, tetap merenung bagaimana caranya Al-Quran ini dia membuat kabar hoak bahwa Al-Quran ini jelek. Ada juga memaknai nazar ini melihat Al-Quran yang tertulis, maksudnya waktu itu kan Al-Quran masih berupa lembaran-lembaran, dengan Al-Quran yang berjalan. Siapa Al-Quran yang berjalan? Karena khuluqul Quran, siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu ingin tahu Al-Quran, akhlak Al-Quran, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Dijuluki Kanjeng Nabi Muhammad itu Al-Quran yang berjalan. Jadi dia timbang-timbang gitu dalam perenungannya, terus sambil dia itu melihat kelakuannya Kanjeng Nabi, bingung dia gimana ini maksudnya. Tapi karena sudah dapat warning dari Abu Jahal, dia terus menimbang-nimbang. Tapi kata hatinya setelah melihat kelakuannya Kanjeng Nabi Muhammad bertentangan dengan akalnya. Tsumma abasah. Nah, kemudian dia itu abasah itu masam katanya kalau di sini, cemberut. Wa basarah, cemberut. Saking tidak menemukannya kelemahan di dalam Al-Quran sampai wajahnya itu kusam dan cemberut. Nggak bisa. Gimana caranya ya? Tsumma adbara wastakbar. Walaupun hatinya bilang seperti itu, tapi dia berusaha untuk mengingkarinya. Adbara itu mengingkari. Wastakbar, dan Walid itu termasuk orang yang sombong. Kalau sudah nggak mau terhadap kata hati nuraninya, ditutup dengan akalnya, terus dia berusaha menutupinya dengan akalnya, dengan pemikirannya, dia tolak itu, dia termasuk orang yang sombong. Terus waqala in hadza illa sihru yu'thar. Akhirnya Walid tadi berkata, in hadza illa sihru yu'thar. Al-Quran ini tidak lain hanya ayat-ayat sihir saja. Ayat-ayat sihir yang Kanjeng Nabi Muhammad mempelajari dari kitab-kitab terdahulu. Temukan sudah, dibilang sihiran jawis, dibilang sihir. Tahu sihir? Sihir itu kata-kata gombal itu kan. Kalau sampean itu merayu seorang cewek itu loh, itu sihir namanya itu. Antara kenyataan sama di hati nggak sama. Gombal. Makanya seorang wanita jangan mau kalau disihir sama laki-laki yang bukan
bukan muhrimnya manis-manis, tapi ada tujuannya, itu namanya sihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini Al-Quran ini hanya perkataannya manusia aja, perkataannya Muhammad saja. Dia hasil belajar dari buku-buku sebelumnya, terus sama dia diucapkan. Bukan wahyu. Al-Quran ini hanya omongan dari manusia saja. Sa'uslihi syakor. Karena Walid telah menemukan jawabannya, memantapkan hatinya bahwa Al-Quran ini adalah sihir, Al-Quran ini adalah omongan dari manusia biasa, maka Allah bilang sa'uslihi syakor, maka kelak Walid itu akan dimasukkan ke neraka syakor. Wa ma adraka ma syakor, dan tahukah kamu apa neraka syakor itu? La tubqi wa la tadar. Neraka syakor itu la tubqi, tidak meninggalkan, tidak membiarkan, wa la tadar. La tubqi wa la tadar, tidak membiarkan. Tidak membiarkan apa? Tidak membiarkan orang yang memasukinya, tidak membiarkan bersenang-senang, maksudnya mau dibucek, mau dikucek. Wala tadar, dan tidak membiarkan berleha-leha. Kalau sudah masuk syakor, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan, tidak disia-siakan, dimanfaatkan pol sama syakor itu orang yang memasukinya. Lawahatun lil basar. Kalau di sini lawahatul lil basar, yang menghanguskan kulitnya manusia. Lawaha itu tampak. Sampai ke Cangar, kalau dari jauh Cangar itu sudah ada asapnya ya, menandakan kalau Cangar itu panas. Kalau syakor dari jauhan itu sudah tampak ada apinya ya. Atau lawaha maknanya awi-awi itu awi-awi renio, jadi awi-awi, jadi apinya yang gini-gini tuh manggil-manggil renio, dango renio. Alaiha tis'ata asyar. Nah ini alaiha tis'ata asyarah, apa? 19 penjaga. Jadi di dalam neraka syakor itu ada 19 penjaga. Terus ada di zamannya Kanjeng Nabi itu namanya Abul Asad. Abul Asad itu seorang pegulat, besar badannya. Alah, kalau cuma di syakor nanti ada 19 penjaga, nanti tak banting nanti 10 orang tak kepet dari tangan kanan, yang 9 nanti tak kepet dari tangan kiri, beres. Nantang. Abul Asad itu nantang. Saking hebatnya Abul Asad, penjaga neraka syakor, katanya Abul Asad itu, besok kalau aku dimasukkan ke syakor, kalau cuma 19 penjaganya, tak kepet pakai tangan kanan, yang 10, yang 9 tak kepet pakai tangan kiri. Saking hebatnya Abul Asad. Jadi ada 19 penjaga. 19 penjaga itu cuma 19 malaikat. Di sini dianukan malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Jadi yang menjadi penjaganya di dalam neraka itu adalah malaikat. Jadi bukan manusia biasa, bukan manusia yang menjaga, tapi dari bangsa malaikat. Jadi kebanyakan orang mempertanyakan, masa sih di neraka syakor itu ada 19 penjaga?
atau 19 apa namanya 19 kelompok atau 19 barisan. Jadi ada 19 baris dari ujung ke ujung, itu ada 19 baris full dari penjagaan. Kenapa kok 19? Kenapa kok enggak 20 gitu ya? Kenapa kok enggak 21? Kenapa kok 19? Di sini ada keunikan dari angka 19. Jadi bilangan satuan kalau di angka 10 sampai 9 itu yang tertinggi angka 9. Dan jumlah dari angka puluhan sampai ratusan sampai ribuan diawali dengan angka 10. Jadi 10 tambah 9 itu 19, katanya seperti itu. Ada juga sebagian ulama mufassir yang menafsirkan bahwa neraka itu ada 7 pintunya. Jadi untuk masuk ke neraka itu ada 7 pintu. Yang 6 itu diberikan kepada orang yang kafir, dan yang 1 diberikan kepada orang yang mukmin tapi durhaka. Jadi masalah keimanan tadi, masalah keyakinan tadi, kalau orang kafir dari ketiga-tiganya, dari hatinya, dari lesannya dan perbuatannya itu menentang terhadap keimanan. Menentang itu dinamakan kafir. Jadi kalau kafir itu menentang dari hatinya, tidak percaya. Yang kedua menentang dari lisannya, dia mengungkapkan bahwa dia tidak percaya. Yang ketiga dari perbuatannya, dia melanggar dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Enggak percaya dia. Kalau orang mukmin tapi dia durhaka, dia yakin kalau Al-Quran ini wahyu, dia baca melalui lisannya tapi dalam perbuatannya dia ingkar. Itu namanya mukmin yang durhaka. Jadi kalau kafir itu pintunya ada 6, kalau mukmin pintunya ada 1. Karena 1 ini yang diingkari sama orang mukmin tadi, karena kedurhakaan melalui perbuatannya, dia tidak mau melakukan karena kemalasannya, karena kesombongannya seperti tadi, nggak mau terima. Padahal hatinya yakin, lisannya membaca tapi dalam perbuatannya dia tidak mau. Nah, dari bilangan tadi yang 6 tadi itu pintu neraka yang 6 tadi itu diberikan kepada orang yang kafir, sedangkan orang kafir tadi mengingkari dari 3 hal, hatinya, lisannya, perbuatannya ingkar semua. Jadi 6 kali 3 itu 18. Yang 1 punyanya orang mukmin tadi, karena dia cuma ingkar 1, ya tetap 1 bilangannya. Lagi 18 tambah 1 19. Itu loh maksudnya. Dan banyak lagi tafsir. Kalau dibaca sekarang 1 ayat nggak selesai nanti. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Wa ma ja'alna, dan kami memberikan dan kami jadikan iddatahum, bilangan 19 tadi itu, illa fitnah, menjadi fitnah, menjadi ujian. Percaya enggak kalau di neraka Sakor itu ada 19 penjaga? Kalau Qur'annya bilang seperti itu, wajibnya kita percaya. Enggak usah ingkar. Kalau Allah udah bilang gitu di Al-Quran, yakini sudah. Karena termasuk percaya, iman kepada Al-Quran termasuk rukun iman yang kedua atau ketiga? Yang ketiga, ya. Enggak usah, guys. Kalau kita percaya, terima saja. Al-Qur'annya bilang seperti itu, terima saja, yakini, terima saja. Enggak usah kita membantah. Masa sih 19? Kenapa sih enggak 100? Biasanya akal seperti itu. Ada juga misalkan kita berobat ke dokter, sampai datang ke dokter, terus sama dokter dikasih resep, ini mas, yang pil ini 3 kali sehari ya, satu-satu. Kenapa dokter itu kok nggak 10 aja sehari? Kenapa kok kan cepat sembuh gitu kan? Ini cepat mati ya.
Jadi kalau kita percaya sama dokter, kita lakukan. Gak usah bantah. Ini kenapa kok 2, ini kenapa kok 3, kenapa nggak 5 sekalian, kenapa nggak 10 sekalian. Gak usah nanya seperti itu, karena dokter yang lebih tahu. Apalagi Allah yang maha tahu. Juga kita dalam kehidupan beribadah setiap hari kita ambil wudhu. Tujuannya ambil wudhu apa itu? Untuk mensucikan, membersihkan diri kita, itu wudhu. Tapi tatkala tidak ada air, kita ganti dengan tayamum. Masa tayamum penggantinya wudhu pakai debu membersihkan? Anda malah mengotori dan tambah kotor, Pak. Kalau kita bertayamum muka kita, kalau air kan membersihkan, kalau debu kan mengotori. Gak usah mikir ke sana. Yakini saja, praktekkan sudah. Yakini, ikrarkan melalui lisan, praktekkan. Gak usah bantah-bantahan. Kalau sudah Allah bilang seperti itu, yakini. La raiba fihi, gak boleh kita ragu apa yang ada di dalam Al-Quran. Paham ya? Kalau enggak, jadi fitnah, jadi ujian sama sampean. Nanti kayak Walid ini nanti menutupi keyakinan mata hatinya dengan akalnya, dengan pemikirannya. Lilladzina kafaru, bagi orang kafir. Jadi fitnahnya tadi itu bagi orang yang tidak percaya. Liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imanan, agar menjadi yakin orang-orang yang diberi kitab. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, maka akan bertambah orang yang punya kitab itu sebelumnya. Kitab apa sebelum Al-Quran? Injil. Orang aja iman, ke Injil iman, ke Zabur iman, ke Taurat iman. Kenapa? Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab-kitab sebelumnya itu dikatakan bahwa ada 19 penjaga di dalam neraka Sakor. Tambah beriman orang yang percaya, tambah beriman. Orang yang yakin kepada kitab tadi tambah percaya. Karena di kitab-kitab sebelumnya sudah ada itu. Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Wala yartaba, la raiba, agar tidak ragu orang terhadap kitab yang diberikan kepadanya. Siapa? Wal mu'minun. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim, dan orang-orang mukmin itu dia berkata, alladzina fi qulubihim, dia meyakini di dalam hatinya, dia berkata, mengikrarkan keimanannya terhadap bilangan tadi itu, dan juga di dalam hatinya dia meyakini. Kalau orang mukmin, dia yakini di dalam hatinya, dia ikrarkan melalui lisannya, dan dipraktikkan melalui perbuatannya. Maradun, kecuali orang yang berpenyakit. Wal kafiruna, dan dimiliki oleh orang kafir. Mada aradallahu bihada masalah. Mada aradallah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, bihada masalah, seperti ini misalnya, kadzalika yudillullahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Kalau Allah udah mau menyesatkan, ya sudah sesat aja. Kalau Allah menghendaki kesesatan bagi orang, ya sesat. Kalau Allah menghendaki petunjuk bagi seseorang, akan diberi petunjuk. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu malaikat yang tadi itu kecuali Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil basar. Dan tidaklah peringatan tentang neraka Sakor tadi illa dzikra, kecuali untuk sebagai peringatan, sebagai kita ingat bahwa besok di yaumil qiyamah akan ada neraka yang namanya neraka Sakor.
lil basar, sebagai peringatan bagi manusia. Jadi makanya peringatan tadi, Kanjeng Nabi disuruh sama Allah, kum wa andir, bangkit semangat untuk memberi peringatan. Jadi peringatan itu ada dua, berupa peringatan itu ancaman dan berupa janji kesenangan dan kebahagiaan, yaitu surga. Semoga kita digolongkan oleh Allah termasuk orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada yaumil qiyamah, dan iman kepada qada dan qadarnya. Dan semoga kita dijauhkan dari neraka sakor dan dimasukkan kepada surga an-na'im. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم
راق جميل وكلمه مولى جليل على العرش راق جميل وكلمه مولى جليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي هادي الحمد